Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang efek fotolistrik. Check this out. Beberapa teori yang mencoba untuk menjelaskan tentang radiasi benda hitam, yaitu teori yang dikemukakan oleh Wilhelm Wien dan teori yang dikemukakan oleh Lord Rayleigh serta James Jeans pada akhir abad ke-19, yang menerangkan radiasi benda hitam menggunakan teori gelombang klasik. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu telah mengenal bahwa energi radiasi benda hitam diperoleh dari energi getaran atom yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akan tetapi pada saat itu menganggap bahwa energi yang dipancarkan secara kontinu. Teori yang dikemukakan oleh Wien hanya cocok untuk menjelaskan radiasi benda hitam pada daerah panjang gelombang pendek, tetapi tidak cocok untuk daerah panjang gelombang yang panjang. Sebaliknya, teori Rayleigh dan Jeans ternyata dapat menjelaskan radiasi benda hitam pada daerah yang panjang gelombangnya panjang, akan tetapi gagal untuk menjelaskan pada panjang gelombang yang pendek. Akhirnya, penjelasan yang dikemukakan oleh Max Planck yang sesuai dengan hasil spektrum radiasi benda hitam. Pada akhir tahun 1900, Max Planck mengemukakan pendapatnya yang sangat radikal karena apa yang dikemukakan Planck sangat bertentangan dengan pendapat pada saat itu. Menurut Max Planck bahwa energi radiasi benda hitam dipancarkan tidak secara kontinu akan tetapi secara diskontinu, yaitu pancaran radiasi benda hitam dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan kuanta atau kemudian lebih dikenal dengan sebutan foton. Selanjutnya, Max Planck mengemukakan rumus empirisnya untuk mendukung pendapatnya dengan mengemukakan asumsi yang menyatakan bahwa 1. Energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom benda hitam disebut diskret, yaitu berupa paket energi yang besarnya dirumuskan E sama dengan N dikali H dikali F, dengan N adalah bilangan kuantum dan F adalah frekuensi getaran atom, dan H adalah konstanta Planck yang besarnya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Karena energinya diskret, maka dikatakan energinya terkuantisasi, di mana energi yang boleh diperkenankan adalah untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, yang kemudian dikenal sebagai tingkat-tingkat energi atom. Kedua, molekul-molekul atau atom-atom akan memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuantum atau foton. Setiap foton memiliki energi sebesar Hf. Jika suatu atom menyerap satu foton, energinya bertambah sebesar Hf, dan sebaliknya, jika memancarkan satu foton, energinya akan berkurang sebesar Hf. Gagasan Max Planck baru menyangkut permukaan benda hitam saja. Kemudian Albert Einstein memperluasnya menjadi lebih luas yang dengan menggunakan teori kuantum, bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut dengan foton. Perkembangan teori tentang radiasi mengalami perubahan besar pada saat Planck menyampaikan teorinya tentang radiasi benda hitam. Planck mulai bekerja pada tahun 1900. Planck mulai mempelajari sifat dasar dari getaran molekul-molekul pada dinding rongga benda hitam. Dari hasil pengamatannya, Planck membuat kesimpulan sebagai berikut. Setiap benda yang mengalami radiasi akan memancarkan energinya secara diskontinu berupa paket-paket energi. Paket-paket energi ini yang dinamakan dengan kuanta. Teori-teori yang dikemukakan sebelum tahun 1900 sering disebut dengan fisika klasik. Sedangkan teori setelah tahun 1900 yang diawali dengan teori kuantum Planck ini disebut dengan fisika modern. Sesuai dengan energi lain, energi foton juga memenuhi kekekalan secara umum. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah ke bentuk lain. Kekekalan energi ini menjelaskan bahwa energi cahaya dapat berubah ke bentuk lain atau cahaya dapat dibentuk dari energi lain. Contoh perubahan energi cahaya adalah pada solar cell, yaitu dapat diubah menjadi energi listrik. Apakah kalian memiliki kalkulator dengan sumber energi cahaya?
Contoh lain adalah energi listrik yang dapat berubah menjadi energi gelombang elektromagnetik, yaitu produksi sinar X. Elektron bergerak cepat dapat menumbuk logam pada anoda dan dapat meradiasikan energi. Energi inilah yang dikenal sebagai sinar X. Untuk menguji teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck, kemudian Albert Einstein mengadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang kemudian disebut dengan foton, yang memiliki energi sebesar Hf. Percobaan yang dilakukan Einstein lebih dikenal dengan sebutan efek fotolistrik. Peristiwa efek fotolistrik yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari cahaya. Efek fotolistrik akan timbul jika frekuensinya lebih besar dari frekuensi tertentu. Demikian juga frekuensi minimal yang mampu menimbulkan efek fotolistrik tergantung pada jenis logam yang digunakan. Selanjutnya, mari kita pelajari bagaimana pandangan teori gelombang dan teori kuantum untuk menjelaskan peristiwa efek fotolistrik ini. Dalam teori gelombang ada dua besaran yang sangat penting, yaitu frekuensi dan intensitas. Teori gelombang ternyata gagal menjelaskan tentang sifat-sifat penting yang terjadi pada efek fotolistrik, antara lain: 1. Menurut teori gelombang, energi kinetik elektron foto harus bertambah besar jika intensitas foton diperbesar. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa energi kinetik elektron foto tidak tergantung pada intensitas foton yang dijatuhkan. Kedua, menurut teori gelombang, efek fotolistrik dapat terjadi pada sembarang frekuensi, asal intensitasnya memenuhi. Akan tetapi, kenyataannya efek fotolistrik baru akan terjadi jika frekuensi melebihi harga tertentu, dan untuk logam tertentu dibutuhkan frekuensi minimal yang tertentu agar dapat timbul elektron foto. 3. Menurut teori gelombang diperlukan waktu yang cukup untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Akan tetapi, kenyataannya elektron terlepas dari permukaan logam dalam waktu yang singkat, dalam waktu kurang dari 10⁻⁹ second setelah waktu penyinaran. 4. Teori gelombang tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron foto bertambah jika frekuensi foton yang dijatuhkan diperbesar. Teori kuantum mampu menjelaskan peristiwa ini karena menurut teori kuantum bahwa foton memiliki energi yang sama, yaitu sebesar Hf. Sehingga menaikkan intensitas foton berarti hanya menambah banyaknya foton, tidak menambah energi foton selama frekuensi foton tetap. Menurut Einstein, energi yang dibawa foton adalah dalam bentuk paket, sehingga energi ini jika diberikan pada elektron akan diberikan seluruhnya, sehingga foton tersebut lenyap. Oleh karena elektron terikat pada energi ikat tertentu, maka diperlukan energi minimal sebesar energi ikat elektron tersebut. Besarnya energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari energi ikatnya disebut dengan fungsi kerja atau energi ambang. Besarnya fungsi kerja tergantung pada jenis logam yang digunakan. Apabila energi foton yang diberikan pada elektron lebih besar dari fungsi kerjanya, maka kelebihan energi tersebut akan berubah menjadi energi kinetik elektron. Akan tetapi, jika energi foton lebih kecil dari energi ambangnya, tidak akan menyebabkan elektron foto. Frekuensi foton terkecil yang mampu menimbulkan elektron foto disebut dengan frekuensi ambang. Sebaliknya, panjang gelombang terbesar yang mampu menimbulkan elektron foto disebut dengan panjang gelombang ambang. Salah satu penerapan dari efek fotolistrik adalah sel surya. Sel surya adalah perangkat elektronik yang menangkap sinar matahari dan mengubahnya langsung ke listrik. Ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan orang dewasa, berbentuk segi 8 dan berwarna hitam kebiruan. Dalam cara kerja panel surya, sel surya sangat berperan penting. Sel surya sering digabungkan untuk membuat unit yang lebih besar yang disebut dengan modul surya. Yang digabungkan menjadi unit yang lebih besar disebut dengan panel surya, yaitu lembaran berwarna hitam atau biru yang dilihat biasanya terdiri dari beberapa ratus sel surya per atap.
atau menjadi chip. Sama seperti sel di baterai, sel di panel surya dirancang untuk menghasilkan listrik. Tetapi jika sel baterai menghasilkan listrik dari bahan kimia, sel panel surya menghasilkan daya yang dengan menangkap sinar matahari. Mereka kadang-kadang disebut dengan sel fotovolta karena mereka menggunakan sinar matahari. Foto berasal dari kata Yunani yang untuk artinya cahaya, sedangkan volta mengacu pada perintis listrik dari Italia yaitu Alessandro Volta. Kita dapat menganggap cahaya terbuat dari partikel-partikel kecil yang disebut foton. Jadi seberkas sinar matahari seperti selang api kuning cerah yang menembakkan triliunan foton ke arah kita. Menempelkan sel surya pada jalurnya dan menangkap foton energik ini dan mengubahnya menjadi aliran elektron arus listrik. Setiap sel menghasilkan beberapa volt listrik. Jadi tugas panel surya adalah menggabungkan energi yang dihasilkan oleh banyak sel untuk menghasilkan arus dan tegangan listrik yang berguna. Hampir semua sel surya saat ini terbuat dari potongan silikon, yaitu salah satu unsur kimia paling umum di bumi dan ditemukan di pasir. Meskipun seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, berbagai bahan lain juga dapat digunakan. Ketika sinar matahari menyinari sel surya, energi yang dibawa ledakan elektron keluar dari silikon. Ini dapat dipaksa untuk mengalir di sekitar sirkuit listrik dan memberi daya pada apapun yang menggunakan listrik. Berikut ini penjelasan selengkapnya cara kerja panel surya. Panel surya bekerja dengan membiarkan foton atau partikel cahaya menjatuhkan elektron bebas dari atom, menghasilkan aliran listrik. Dilansir dari Life Science, cara kerja panel surya sebenarnya terdiri dari banyak unit yang lebih kecil yang disebut dengan sel fotovolta. Fotovolta berarti mereka mengubah sinar matahari menjadi listrik. Banyak sel yang dihubungkan bersama membentuk panel surya. Setiap sel fotovolta pada dasarnya adalah sandwich yang terdiri dari dua irisan bahan semikonduktor, biasanya silikon. Bahan yang sama yang digunakan dalam mikroelektronika. Untuk bekerja, sel fotovolta perlu membentuk medan listrik. Mirip dengan medan magnet yang terjadi karena kutub yang berlawanan, medan listrik terjadi karena muatan berlawanan yang dipisahkan. Untuk mendapatkan bidang ini, produsen membius silikon dengan bahan lain, memberikan muatan listrik positif atau negatif pada setiap irisan sandwich. Secara khusus, mereka menyamai fosfor ke lapisan atas silikon yang menambahkan elektron ekstra dengan muatan negatif ke lapisan itu. Sementara itu, lapisan bawah mendapat takaran boron yang menghasilkan elektron lebih sedikit atau muatan positif. Ini semua menambah medan listrik di persimpangan antara lapisan silikon. Kemudian, ketika foton sinar matahari menjatuhkan elektron bebas, medan listrik akan mendorong elektron tersebut keluar dari sambungan silikon. Beberapa komponen sel lainnya mengubah elektron ini menjadi daya yang dapat digunakan. Pelat konduktif logam di sisi sel mengumpulkan elektron dan mentransfernya ke kabel. Pada titik itu, elektron dapat mengalir seperti sumber listrik lainnya. Baru-baru ini, para peneliti telah menghasilkan sel surya yang sangat tipis dan fleksibel, dengan ketebalan hanya 1,3 mikron atau kira-kira 1/100 lebar rambut manusia, dan 20 kali lebih ringan dari selembar kertas karton. Faktanya, sel-selnya sangat ringan sehingga bisa berada di atas gelembung sabun. Namun mereka menghasilkan energi dengan efisiensi yang sama dengan sel surya berbasis kaca. Para ilmuwan melaporkan dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada 2016 di jurnal Organic Electronics. Sel surya yang lebih ringan dan lebih fleksibel seperti ini dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur, teknologi dirgantara, atau bahkan perangkat elektronik yang dapat dikenakan. Ada jenis lain dari teknologi sel surya,
termasuk panas matahari dan tenaga surya terkonsentrasi, yang beroperasi dengan cara yang berbeda dari panel surya fotovolta. Tetapi semuanya memanfaatkan kekuatan sinar matahari untuk menghasilkan listrik atau memanaskan air atau udara. Demikian penjelasan saya terkait efek fotolistrik. Sampai bertemu pada podcast selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.